Sebagai rasa takzim kita, marilah kita ungkapkan sholawat serta salam kepada beliau Rasulullah dengan ucapan assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbah semoga tetap terlimpah ruahkan pada para ahbabillah, para kekasih-kekasih Allah, terutama beliau hadi ada zaman wa awanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga beliau-beliau senantiasa memberikan dukungan doa restu kepada kita semua pada malam hari ini. Dengan doa restu beliau-beliau, semoga kita betul-betul bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya yang saya hormati, santriawan santriawati, di sini lebih tepatnya saya mewakili para santriawan dan santriawati saja, karena sampai saat ini saya masih mondok gitu. Jadi lebih tepatnya mungkin saya mewakili teman-teman saya, adik-adik saya santriawan dan santriawati. Malam hari ini kita memperingati masyayikh-masyayikh kita dengan harapan semoga barokah masyayikh-masyayikh kita, terutama beliau Mbah Yai Ihsan Mahin, memberikan dukungan asroriyahnya, memberikan barokah-barokahnya yang bisa memancar kepada kita semua. Dikutip dari manakibnya beliau Syekh Bahauddin Anaksabandi, ada sebuah dawuh yang mengatakan darul wali idza ma mata amiratun walaha minal ahwal abwabun wa arkanun ka'anna hadirun fi hayatihi ya rohu man fihi irfanun wa imanun. Dartekne mboten ngajine Sunan Abi Dawud kok diaftekno. Pun ngerti nggih? Oh belum? Ya sudah, saya artikan. Ini saya kutip, saya tulis ini karena belakang saya orang pinter-pinter. Kalau nggak saya tulis, aduh nanti saya disekak ster nanti. Darul waliyi utawi umai waliullah idza mamata narlikane mati sapa wong waliullah mau, rumahnya seorang aulia illah, rumahnya orang-orang yang solih, ketika beliau-beliau itu telah meninggalkan kita semuanya, dikatakan amiratun walaha ahwalun, rumah beliau-beliau itu tetaplah akan ramai dengan asror-asrornya, wala ahwalun, dan di situ banyak tingkah-tingkah asror-asror yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi begitu beliau Mbah Yai Ihsan ini secara syariahnya beliau itu meninggal, maka asror-asror beliau, barokah-barokah beliau tetaplah akan memancar di tempat itu. Maka dalam kitab Busrol Karim, Busrol Kaib Filiko Il Habib, kitab Busrol Kaib Filiko Il Habib disebutkan ilzam masakinahum wakif binadirihim. Kalau kamu mau mengharapkan barokah-barokah gurumu yang telah meninggal dunia, ilzam masakinahum, tetapkanlah kamu di situ. Janganlah kemana-mana. Wa'zam sarobilihim, dan kamu hendaklah tenang di situ, di tanah situ. Ya'rifu man fihi irfanun wa imanun. Kalau kamu mengharapkan barokah-barokah beliau yang telah meninggal, tetaplah kamu di situ, karena tanah situ penuh dengan barokah,
tanah situ penuh dengan asror-asror yang dipancarkan oleh ulama yang ditinggalkan. Ini dikutip dari kitab Kasful Kaib Filiqoil Habib, karangannya beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kemudian disempurnakan Syekh Amir As-Sun'ani, Sahibul Bulbul Marum. Beliau Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, mautus solihin fahuwa mihnatun. Meninggalnya seorang yang solih itu mihnah, sebuah hadiah, sebuah pemberian dari Allah. Orang kalau dapat hadiah itu malah senang. Jadi beliau Mbah Yai Ihsan ini, saya yakinnya beliau meninggal itu justru beliau lebih senang daripada di dunia ini. Karena ketika seorang yang alim dan seorang yang soleh di dunia ini ingin wusul kepada Allah, ini masih ada hijabnya, masahilid dunianya masih ada. Ketika beliau itu sudah meninggal, maka hijab duniawinya sudah tidak ada. Maka fa'innahu khairun lahu minal fitan wa fit dunya la yazalu fil mihan. Teruskan dawuhnya seperti itu. Fa'innahu mongko temen setuhune mati fit dunya ing dalam dunya iku khairun luwih apik minal fitan. Sesungguhnya meninggalnya orang yang solih seperti itu khairun, itu lebih baik minal fitan, daripada fitnah. Wal muradu bil fitan ay fil hayati dunya wa ma fiha. Wala yazalu fit dunya minal fitan. Dan tidaklah akan henti-hentinya seorang yang solih di dunia ini akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rekan-rekanku yang saya hormati, maka saya yakin bahwasanya ketika beliau Mbah Yai Ihsan itu meninggal dunia, asror-asrornya tetap akan muncul, barokah-barokahnya tetap masih ada. Itu yang perlu kita ketahui. Didawuhkan lagi dalam ulama mengatakan, ihtimamus solihina ala auladihim wa dzurriyyatihim wa talamidihim wa mahbubihim inda mamatihim asyaddu min hayatihim. Paham? Paham betul? Ora paham nih? Pahaman sini ya. Nah, ihtimamus solihina utawi oleh nggatekake wong sing solih, perhatian orang-orang yang solih ba'da mamatihim, setelah kematian beliau, ala auladihim, kepada anak-anak beliau, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan beliau, wa muhibbihim, dan orang-orang yang cinta kepada beliau, asyaddu, lebih kuat. Jadi perhatian beliau Mbah Yai Ihsan kepada putra-putra beliau, kepada dzurriyyah beliau, kepada murid-murid beliau, kepada orang-orang yang cinta dengan pondok pesantren kita ini akan lebih kuat ba'da mamatihim, setelah kematian beliau, min hayatihim, daripada hidup beliau. Ini kutipan ulama-ulama berbagai macam. Ada juga ulama yang mengatakan, la takhaf alal maut fa innahu makhtumun wala tahlaq alal arzaq fa innahu maksumun. La takhaf, kamu jangan takut, alal maut, pada kematian. Kamu jangan takut pada kematian. Fa innahu makhtumun, karena kematian itu sudah dipasti di dunia ini.
Jangan takut kamu. Jadi Allah ini memberikan umur macam-macam. Ada yang panjang, ada yang sedikit, sesuai jatah hidupnya masing-masing. Dan setelah saya angan lama, ternyata orang yang mati itu tidak ada hubungannya dengan orang merokok. Ini tidak ada. Jadi tidak ada kaidahnya merokok garai mati. Tidak ada. Tidak ada. Beliau Mbah Yayasan itu merokok. Rokoknya itu Jisamsu. Loh, betul. Rokoknya Mbah Yayasan Jisamsu. Tapi beliau ini kalau memegang rokok pasti tangan kiri. Saya perhatikan betul itu kalau saya ngaji. Tangan kiri. Nah, seperti ini, seperti orang memegang pena itu. Dan dia seperti sering dawuh seperti ini. Gus, jenengan ampun tiri kula nggih. Artinya apa? Kalau baca kitab jangan ngerokok. Itu beliau sekali kalau merokok pasti Jisamsu. Kenapa kok memilih Jisamsu tidak ada yang lain? Ini ada sejarah ini. Jadi rokok Jisamsu ini direkomendasikan oleh Syekhuna Khalil. Khalil Bangkalan dulu. Ada orang tamu ke Mbah Khalil tanya, saya ini bekerja apa, Syekh? Kamu buat rokok saja. Rokok Jisamsu, ya. Tapi harus dengan tembakau Madura. Kamu lihat di rokok Jisamsu itu pasti bunyinya dengan tembakau Madura asli. Pernah baca? Pernah baca enggak? Mbah Khalil itu harus dengan tembakau Madura. Ini. Kemudian di atas Jisamsu itu ada 2, 3, 4. Ya. 2 itu artinya sholat subuh. 3 itu artinya sholat maghrib, 4 itu isya, zuhur. Ini filsafatnya rokok Jisamsu. Loh, iki wong NU ya. Loh. Nah, kemudian di atas rokok itu ada bintang 9. Iya benda. Bintang 9 itu artinya apa? Wali Songo. Loh, ini filsafat nih. Makanya beliau Mbah Yayasan itu kalau ngerokok, rokoknya Jisamsu. Tapi tidak seperti ngerokoknya anak-anak santri. Anak santri kan ngerokok. Ono tuke gitu loh. Yo, sing ngerokok itu. Ya, kalau Muhammadiyah haram. Aku nggak seneng ngerokok haram itu. Sampai tak kasih dalil, rokok itu kok tidak haram. Dalilnya usul fikih al-umuru bil maqasidiha. Nah, ya kan? Al-umuru bi maqasidiha hadise inamal a'malu binniyat. Loh. Rokok ini tujuanmu apa? Gitu loh. Kalau saya ngerokok ini tujuannya supaya tidak rasan-rasan, ya lebih baik ngerokok daripada rasan-rasan. Loh, iya benda. Kalau saya tujuannya merokok itu bisa melekan mujadah, lebih baik merokok. Nah, ini namanya al-umuru bi maqasidiha. Ngoten lho. Jadi santri itu bisa menjawab, rokok halal apa haram? Halal, NU kok. Lihat itu di tempat umum, NU smoking, NU smoking. Bensin, NU smoking, rumah sakit, NU smoking. Lah, ya kan? NU ngerokok berarti gitu. Maaf, ini agak melebar sedikit. Kemudian dawuh tadi kembali kepada kitab Busrul Kaib Filiqoil Habib. Dawuh tadi dikatakan diteruskan wala tahlak alal arzak fa innahu maqsumun. Kamu jangan risau dengan masalah rezeki. Jangan susah dengan masalah usaha. Fa innahu maqsumun, karena rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri Mas, jangan khawatir seperti itu. Coba, kalau belum jatah kita mau diapakan, tetap lari. Pergi ke Sumatera, usaha balik lagi ke Jawa, kurang marem, pergi lagi ke Kalimantan, kurang marem lagi ke luar negeri, pulang bawa corona. Repot kan? Nah, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, gitu loh. Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini pernah berdebat
tentang masalah rezeki. Kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, rezeki itu sudah dibagi, juga dipastikan oleh Allah. Tidak usah kamu cari, datang. Deloken manuk emprit itu. Lihatan burung pipit itu. Ya kan? Dia pergi pagi, sore sudah kenyang. Imam Syafi'i menjawab, tapi kan ada ikhtiarnya, saya harus keluar. Coba dia kalau disarang terus, apakah dia akan kenyang? Ya kenyang. Nggak percaya saya. Jadi Imam Syafi'i tetap ngengkel, tetap harus usaha. Alah ora usaha ya ora apa-apa. Santai mawon. Nggak usah pergi kemana-mana gitu. Ya itu di rumah adalah rezeki ini lancar. Gimana betul? Nah, akhirnya Imam Syafi'i ini pulang. Sampai di tengah jalan Imam Syafi'i ini bertemu dengan orang tua yang di situ membawa kurma. Kaboten. Terlalu berat kurma itu, kemudian jatuh. Ditolong sama Imam Syafi'i. Mbah, jenengan lak wis sepuh sih Mbah, bawa kok abot-abot. Saya bawakan separuh Mbah ya. Iya le, ayo gawakno mulih ya. Bapak pulang. Sampai di rumah Imam Syafi'i diberi 10 kilo. Langsung lari ke Imam Malik. Syekh, lihat, saya dapat kurma, Syekh. Ini jawaban saya. Coba saya nggak nolong orang tua tadi, saya nggak dapat apa-apa. Sudah, ini saya kasihkan Anda. Kata Imam Malik, saya tidak kemana-mana, kurma datang sendiri. Bener ngendi gitu urusan ini. Imam Syafi'i menengai, kalah meneh gitu. Kalau Anda itu kalah meneh, wes kacau aja ini. Janganlah risau seperti itu. Wala tahlak alal arzak fa innahu maksumun. Jangan kamu itu risaukan tentang masalah rezeki, karena rezeki itu sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Kemudian Pak Guru bertanya, kalau istri sudah dijatah apa enggak? Oh sudah. Saya jawabnya seperti sudah kalau itu Pak, sudah Pak, jangan khawatir itu. Kadang-kadang Pak Guru itu kalau temennya terus jadi manteni terus di kantor kerukupang rapet katanya ngeluh gitu. Para rekan-rekanku yang saya hormati, yang paling penting pada malam hari ini kita semuanya berkumpul di tempat yang penuh barokah, di malam yang penuh barokah, bersama dengan orang-orang yang penuh barokah. Semoga saja kita semuanya tetap bisa mendapatkan barokah-barokah beliau-beliau yang kita peringati pada malam hari ini. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi wa aslahu wa ruhahu adrikni faqatul wa laysa li ya sayyidi fa inda rutaku ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya ayyuhal hutu salam alaika rabbini wangdur ilayya sayyidi bin musilatin Al-Fatihah.